belum pernah belajar atau memang tidak belajar. Kira-kira di mana Allah Ta'ala itu? Coba akhwat yang pandai berbicara, belum yang paling pandai berbicara, dan yang paling banyak berbicara untuk menyampaikan jawabannya. Ayo, jangan kalau ditanya sampean meneng kabeh. Ya, kalau tidak ditanya ngoceh kayak cicak rowo ya. Hah? Ayo jawab, di mana Allah Ta'ala keberadaannya? Ini masalah prinsip loh, masalah keimanan dan keyakinan. Kalau kalian salah salah menyikapi dan mengimaninya, maka berarti keimananmu keliru kepada Allah Ta'ala. Ayo jawab. Salah seorang dari kalian yang pandai berbicara dan yang banyak berbicara untuk menyampaikan jawabannya. Coba, di mana Allah Ta'ala? Apa benarkah Allah Ta'ala itu ada di mana-mana? Benar? Bu. Ini poso kabeh dah. Puasa semuanya? Enggak. Kalau misalkan saya katakan benar, kira-kira menurut kalian bagaimana? Benar? Hah? Salah. Lah ya terus nek salah nduk ndi? Gimana? Hah? Sing banter, jangan seperti perempuan. Kalau laki itu harus keras suaranya. Di mana? Hah? Allah bersemayam di aras. Dan arasnya di mana? Di atas langit. Nah, begitu, ya. Kenapa kok kita harus atau dibolehkan dan disyariatkan untuk bertanya seperti ini? Karena memang Nabi melakukan, ya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat, yaitu memiliki budak wanita, ya, yang diserai gembalaan kambing. Pada suatu hari kambingnya itu hilang satu. Kemudian si sahabat ini marah, langsung ditempeleng itu wajah budak wanitanya. Kemudian dia menyesal, ya, lalu datang kepada Nabi dan mengabarkan tentang perbuatannya. Lalu dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya akan membebaskan sebagai balasannya, ya, saya akan memerdekakan budak itu. Kata Nabi, jangan dulu. Kata Nabi, i'tini biha, datangkan kepadaku, ya, budak itu. Lalu dibawa kepada Nabi dan ditanya oleh Nabi dua pertanyaan, ya. Kata Nabi, aina Allah? Kepada wanita itu, di mana Allah Ta'ala? Kemudian dijawab, qalat fis sama', Allah itu di langit. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man ana? Dan siapa aku, kata Nabi. Perempuan itu menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, i'tikha fa innaha mu'minah, ya, bebaskan dia atau merdekakan dia karena dia seorang wanita yang beriman kepada Allah Ta'ala, ya. Dan pernyataan yang menyatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana itu pernyataan batil, ya, tidak ada dasarnya. Ataupun kalau ada dasarnya, pemahamannya keliru terhadap ayat tersebut. Ya, seperti orang yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu di mana-mana. Berarti di kamar mandi, ya. Hah? Di WC, ya, di mana-mana, di kulli makan, ya, atau di tempat sampah ada Allah Ta'ala. Ini keliru. Walaupun ada dalilnya, sebagaimana mereka mengatakan, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, dan dia, yakni huwa di sini adalah Allah bersama kalian di mana kalian, ya, di mana saja kalian berada. Ayat ini difahami secara terlak, kemudian diambil kesimpulan berarti Allah itu fi kulli makan, ya. Berarti Allah Ta'ala itu di semua tempat, di mana-mana.
Padahal tidak demikian. Allah Ta'ala itu berada di atas arsy-Nya. Dan arsy Allah Ta'ala itu di atas langit yang ketujuh. Ya. Dan yang bersama kita ialah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa terus meliputi kita di mana saja kita berada. Ya. Ini sebagai salah satu contoh di dalam kita mengimani Allah Ta'ala. Cara di dalam mengimani Allah Ta'ala harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan ayat Allah dan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah Ta'ala di dalam menurunkan wahyu-wahyunya atau kitab-kitabnya, itu salah satu tujuannya ialah untuk mengenalkan dirinya kepada hambanya. Untuk mengenalkan dirinya kepada hambanya. Untuk mengenalkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang baik. Untuk mengenalkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang tinggi. Kemudian perbuatan Allah. Ya. Dan juga apa yang disediakan oleh Allah bagi hambanya yang beriman daripada surga dengan berbagai macam isinya dan kenikmatannya serta azabnya yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang maksiat dan kufur kepada Allah dengan berbagai macam bentuk dan model azab yang akan ditimpahkan. Ya. Sehingga sangatlah tepat kalau kita ketika ingin kenal dengan Allah merujuk kepada dua pedoman yang ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Alkitab wa Sunnah. Nah, beriman kepada Allah Ta'ala itu meliputi tiga hal. Ya, meliputi tiga hal. Yang pertama, mengimani kerububiyaan Allah. Mengimani kerububiyaan Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala itu maha tunggal di dalam penciptaan, di dalam pemberian rezeki, di dalam pengaturan alam semesta, ya, dan lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani Allah di dalam keuluhiyaan Allah Ta'ala. Ya. Yaitu bahwa Allah Ta'ala itu maha tunggal di dalam semua macamnya ibadah. Atau uluhiyah itu ialah mengesahkan Allah Ta'ala dengan semua macam-macamnya ibadah. Jadi Allah memiliki keuluhiyaan. Keuluhiyaan itu ialah hakul ibadah. Ya, hak untuk diibadahi dengan diibadahi sendirinya. Ya. Hanya diibadahi sendirinya. Tidak boleh yang lainnya kemudian turut serta untuk diibadahi. Ya, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang malaikat atau makhluk yang paling terdekat dengan Allah, ya, tidak punya hak untuk diibadahi. Termasuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ialah diimani dan hanya untuk diikuti, bukan untuk diibadahi. Ya. Kalau ada orang menyampaikan hak ibadah ini kepada selain Allah, berarti dia telah kafir kepada Allah Ta'ala, walaupun kepada Rasul. Ya. Ini sekarang banyak kaum muslimin yang terjerumus, ya, ke dalam perbuatan memberikan hakul ibadah kepada Rasul. Ya. Pernah dengar yang namanya sholawat naria? Hafal? Ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak sholawat naria? Ya. Nah, di situ kalimat-kalimat dan lafadznya mengandung pemberian hakul ibadah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya hafal tapi enggak urut, ya. Ya, ini menyatakan Allahumma sholli
salatan kamilatan ya kaman ala sayyidinil Mustafa atau ala sayyidini Muhammadinil ladzi ya ala sayyidinil ladzi ya Muhammadin ala sayyidina Muhammadinil ladzi tunhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Ini lafaz syirik namanya. Mereka menyatakan bahwa saya bersolawat dengan solawat yang sempurna kepada Tuhan kita, yaitu Muhammad, yang dengannya, ya, dan yang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunhallu bihil uqadu. Semua yang terikat itu bisa jadi terburai. Semua ikatan-ikatan terburai. Ya. Wa tanfariju bihil qurabu. Dan semua jalan yang buntu, kesulitan-kesulitan itu terbuka. Nah, ini adalah haknya Allah yang berbuat seperti ini seharusnya. Yang bisa mengeluarkan manusia dari berbagai macam bentuk kesulitan, dan yang bisa, satu-satunya yang bisa mengangkat dan menghilangkan atau menyingkirkan kesulitan kepada yang menimpa manusia, itu hanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan, Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpahkan kepada kamu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu dari kamu kecuali Allah Ta'ala. Nah, kalau hak ibadah ini disampaikan kepada selain Allah, berarti kamu telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan Nabi itu tidak memiliki hakul ibadah. Nabi itu hanya memiliki hakul ittiba'. Ya. Hanya memiliki hak untuk diikuti saja. Hakul ittiba', yaitu kita tidak mengikuti kecuali mengikuti Nabi. Adapun ibadah kepada Allah Ta'ala, ya, seperti itu. Ini tauhidul uluhiyah atau keimanan dalam atau mengimani keuluhian Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Allah meliputi mengimani nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya. Tidak boleh kemudian kita memberikan nama kepada Allah atau mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak baik atau mengandung ketidaksempurnaan, ya, dan lain sebagainya. Atau melakukan pembatasan terhadap sifat-sifat Allah, atau melakukan penafian, ya, melakukan penafian, menafikan bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki sifat seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, ya, nama yang tidak ada sifat. Misalkan Allah Ta'ala itu As-Sami' bila sam'in. Allah Ta'ala itu adalah As-Sami' tanpa pendengaran. Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Ya. Allah Ta'ala itu Al-Basir bila basarin. Allah Ta'ala itu maha melihat tapi tanpa penglihatan. Ya. Lah kayak apa akhirnya? Ya. Nah. Seperti itu. Jadi mengimani nama dan sifat-sifat Allah itu harus sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah melalui Al-Quran, dan harus melalui apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seenaknya, ya, atau memberikan sifat-sifat kepada Allah seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu tangannya terbelenggu, katanya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Yadullahi maghlulah, kata orang Yahudi, bahwa tangan Allah Ta'ala itu terbelenggu, ya, terbelenggu. Maka kata Allah,
hullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tangan mereka lah yang terbelenggu, kata Allah. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala itu, dan mereka dilaknat terhadap apa yang mereka katakan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang luas, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Atau mensifati Allah dengan sifat capek, rasa letih, rasa capek. Ya. Seperti orang-orang yang mereka menyatakan bahwa ketika Allah Ta'ala setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah Ta'ala itu istirahat, katanya, di atas arsy-Nya karena kecapean. Yaitu Allah ketika menyebutkan Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, orang-orang Yahudi menganggap, oh, Allah Ta'ala ini kecapean, katanya. Ya, setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya, dianggap kecapean. Maka dibantah oleh Allah Ta'ala dalam surat Qaf, ya, dibantah bahwa Allah itu tidak pernah disentuh oleh rasa capek. Sifatnya sempurna dan maha sempurna, ya, maha perkasa, maha kuat. Kekuatannya sempurna, keperkasaannya pun juga sempurna. Tidak pernah diliputi dan dihinggapi oleh rasa capek sedikit pun, atau rasa ngantuk, oleh sifat lupa dan lain sebagainya. Allah katakan walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, dan kami, kata Allah, tidak pernah disentuh oleh rasa capek. Allah menggunakan kalimat mas. Mas itu menyentuh, ya. Wa ma massana min lughub, disentuh aja tidak pernah, apalagi dihinggapi, ya. Seperti itu. Nah, ini sebagai bukti tidak boleh kita memberikan sifat-sifat yang mengandung kekurangan pada diri Allah. Nah, ini seperti pernah terjadi ucapan seorang penyanyi, ya, yang mungkin kalian kenal semuanya, bernama Ebit G.A.D. Ya. Dia katakan mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita, ya. Ya. Ini berarti memberikan sifat al-yakallu wa yamal, bahasa Arabnya, ya, al-kal atau mal atau malal. Bosan itu dalam bahasa Arabnya malal, ya, semu. Ini memberikan sifat kepada Allah, sifat jemu, bosan. Ini sifat yang mengandung kekurangan, ya, tidak mungkin. Allah Ta'ala itu la yakallu wa la yamal. Allah Ta'ala itu tidak pernah jemu dan tidak pernah bosan, ya. Kalau punya sifat bosan, ya mungkin sudah habis kita ini, ya. Sudah dihabiskan oleh Allah Ta'ala, sudah, ya, diganti makhluk yang baru, ya. Atau kalau Allah Ta'ala itu punya sifat bosan seperti manusia, semua permohonan baru 2 kali 3 kali sudah ditutup pintu permohonan itu, ya. Terbukti berapa mungkin jutaan kali kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah maghfirli, Allah marhamni, rabbighfirli wali walidayya, ya. Tidak terhitung kita mohon dan minta kepada Allah, dan Allah tidak bosan sama sekali dengan permintaan para hambanya, ya. Berbeda dengan manusia dan makhluknya, ya. Kalau kita manusia didatangi oleh orang yang meminta, ya, sekali mungkin kita dengan tertawa, 2 kali dengan senyum, 3 kalinya dengan nyengir, ya, ketika memberi itu, 4 kalinya mungkin dengan mendelik, ya, matanya terbelalak begini, datang terus,
Kau pikir duit ini nyetak apa? Ya, nyetak dhewe apa? Begitu. Manusia punya sifat jemu. Ya. Maka Allah berbeda. Tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Karena Allah itu memang tidak sama dengan makhluknya. Sebagaimana Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Dan dia adalah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Nah, ini 3 perkara yang wajib diimani di dalam kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Tolong didengarkan sekali lagi. Yang pertama, apa hukum ziarah kubur pada hari yang ditentukan dan kuburan yang ditentukan? Misal, ziarah ke makam para wali atau kuburan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya adalah bid'ah, ya. Tidak ada tuntunan. Dan hukum menziarahi kuburan secara umum itu merupakan perkara yang diperintahkan oleh Nabi. Yaitu Nabi menyatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah." Ya. Dahulu aku melarang kalian dari menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahilah, karena sesungguhnya kuburan itu akan mengingatkan kalian dengan akhirat. Ya. Nah, di sini Nabi memerintahkan untuk menziarahi kuburan, tidak memberikan penentuan, ya, kuburan ini atau itu, ya. Dan juga tidak ada ketentuan hari tertentu, ya, kapan saja. Adapun kalau ditentukan harinya, misalkan seminggu sebelum bulan Ramadan, ya, atau pada hari-hari tertentu dan bulan-bulan tertentu, dan juga kuburan-kuburan tertentu, ada kuburan yang dianggap keramat dan lain sebagainya, maka ini adalah perkara yang tidak ada tuntunan dan harus ditinggalkan. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan takwil, tafwid atau mufawwidah, dan akidah Asy'ariyah? Takwil itu pada hakikatnya maknanya ialah tafsir, ya, menafsirkan, ya. Adapun kalau takwil itu lebih kecenderungannya kepada perkara yang nantinya menyimpang dari jalan yang benar. Nah, seperti di sini ialah mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Adapun tafwid ialah suatu bentuk penyerahan. Jadi menyerahkan maknanya kepada Allah. Coba diperhatikan. Tafwid ialah menyerahkan tentang makna kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang al-mufawwidah itu sebagai pelakunya, al-mufawwid, ya, perbuatannya adalah tafwid. Dia mengatakan Allah Ta'ala itu memiliki nama dan sifat, tapi saya tidak tahu maknanya, dan saya serahkan kepada Allah tentang maknanya. Itu namanya tafwid, ya, atau mufawwid, menyerahkan maknanya. Padahal maknanya sudah jelas, ya, kandungan maknanya jelas, tapi dia tidak mau tahu. Lah, kata dia, nanti terjerumus ke dalam perbuatan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya, sehingga saya tidak mau tahu. Yang penting Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, selesai. Adapun maknanya saya tidak mau tahu. Nah, ini perilaku yang keliru, ya. Dan ini juga perkara yang bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua nama dan sifat Allah itu maklum maknanya, ya. Maknanya diketahui, ya, jelas, muhkam, ya, tidak ada yang mutasyabihat, tidak ada yang samar maknanya, seperti itu. Maka tindakan ini harus ditinggalkan. Kemudian akidah Asy'ariyah ialah akidah yang dibawa oleh
Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, dia meletakkan 7 sifat, membatasi sifat Allah itu hanya 7. Kemudian datang seorang yang bernama Al-Maturidi, dia meletakkan 13 sifat untuk Allah yang semuanya itu tidak ada dalilnya. Nah, kemudian 7 sifat dan 13 ini digabung menjadi sifat berapa? 20. Ya. Kemudian dikenal dengan Aqidah Asy'ariyah, dan ini keyakinan yang tidak ada dasar dan tuntunan, maka harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, orang kafir dibagi menjadi berapa? Apakah diperbolehkan membunuh orang-orang kafir yang ada di sekitar kita? Orang kafir dibagi menjadi 3. Ada kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang diperangi karena dia memerangi kita. Ya. Ada kafir dhimmi, kafir yang dilindungi oleh negara Islam, oleh pemerintahan Islam. Dan yang ketiga, kafir mu'ahad, kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang Muslim untuk tidak melakukan saling serang. Ya. 2 jenis kafir dhimmi dan mu'ahad ini tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh dan diperangi. Adapun kafir harbi boleh. Ya, seperti itu. Adapun orang-orang kafir yang ada di sekitar kita, ini jenisnya apa? Jenisnya apa? Zimmi, ya, dilindungi oleh pemerintah. Ya, oleh pemerintahan Islam, pemerintahan Muslim di negara kita ini. Maka haram hukumnya memerangi mereka atau membunuh mereka tanpa dasar. Ya, tidak boleh. Seperti itu. Kapan seorang Muslim boleh ditumpahkan darahnya dan dirampas hartanya? Apabila melakukan 3 perkara. Ya, sebagaimana Nabi menyatakan, la yahillu damam mri'in muslim illa bi ihda thalat. Ya, an-nafsu bin nafsi, was-sayyibu zani, al-mufariqu lil jama'ah, at-tariku li dinihi. Apabila dia melakukan salah satu dari 3 perkara, baru dia boleh ditumpahkan darahnya. Ya, yaitu kalau dia membunuh seseorang Muslim yang lain, maka dia harus dikisos. Ya. Kemudian kalau dia berzina, ya jelas-jelas dia berzina, yakni seorang yang telah menikah kemudian dia berzina, maka dia harus dirajam sampai mati. Dan yang ketiga, orang yang murtad, keluar dari agamanya. Ya. Dan itu pun tidak setiap individu bisa melaksanakan. Misalkan ada orang murtad, ya. Coba didengarkan ya. Ada seorang yang murtad, misalkan dari keluarga kita, naudzubillah, ya, dia masuk agama Kristen misalkan, maka tidak boleh, karena kamu murtad langsung dibunuh. Nah, yang melakukan itu harus pemerintah. Dia harus dipanggil kepada pemerintah Islam, ya, dipanggil dan diberi waktu 3 hari untuk bertaubat dia, untuk kembali kepada Islam. Dan kalau tidak mau, setelah 3 hari dipisahkan antara kepala dan badannya, dipenggal. Berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Nah, ini salah satunya. Kalau ada seorang Muslim yang kafir, ya, nah, baru darahnya dan hartanya boleh dirampas. Kemudian apa hukum bom bunuh diri? Misalnya bom bunuh diri yang terjadi di Bali. Ya, ini mati konyol namanya. Ya, mati konyol. Ya. Nah, tidak ada tuntunan yang seperti ini. Apalagi yang dibom orang-orang yang mungkin diantaranya ada orang-orang Islam. Ya. Atau sekalipun yang dibom itu orang-orang kafir. Di wilayah mana dia berada orang-orang kafir itu? Hah? Di negeri kita. Ya. Kalau ada orang kafir di luar masuk negeri kita, tidak boleh seenaknya kemudian ditumpahkan darahnya. Karena dia berarti mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
Ya, maka tindakan bom Bali yang pertama atau bom Bali yang kedua itu adalah tindakan sesat, ya, dan itu perbuatan yang mencoreng dan merusak Islam, dan Islam berlepas diri dari perbuatan mereka, dan perbuatan mereka itu bukan dinyatakan sebagai perbuatan jihad fisabilillah sama sekali, bahkan dinyatakan sebagai perbuatan penjahat, ya, bukan jihad tetapi jahat atau penjahat pelakunya. Ataupun kalau mereka menamakan dirinya sebagai mujahid, ialah mujahid gadungan, mujahid palsu, ya. Karena apa? Jihad itu adalah perbuatan yang mulia, ada tuntunan dan telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, serta dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang benar. Baik. Kemudian ada pertanyaan lain. Kata si penanya, saya mau bertanya, ya, apakah dalam membaca doa tahiyat yang berisi sholawat tidak memakai kata sayyidina? Apakah dalilnya? Ya. Jadi kalau dalam sholat tidak boleh menggunakan lafaz sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.